Shalom saudaraku sekalian, di mana saja Anda berada. Senang kita boleh tetap berjumpa di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, di mana sepanjang kuartal ini tema atau judul besar kita adalah Injil dalam Kitab Galatia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-10 dengan judul 2 Perjanjian. Terima kasih Anda selalu bersama dengan kami, dan di studio sudah hadir narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom saudara bos dan pemirsa di rumah. Saudaraku sekalian, seperti biasanya di dalam episode ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, saya ingin selalu memulai atau mengawali dengan ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia pasal 4 ayat 26. Mari silakan kita membuka Alkitab kita atau buku Sekolah Sabat kita dan membaca Galatia 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Pendeta Panjaitan, ya. 2 Perjanjian. Ayat kita, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Nah, apa kaitan dari Yerusalem surgawi dan kemudian siapakah perempuan yang merdeka itu? Baik, saudara bos dan pemirsa di rumah, kalau kita mau mengkaitkan dua kalimat ini antara 2 perjanjian dengan ayat inti, sebetulnya ini adalah intisari dari apa yang akan kita bahas satu pekan ke depan. Ya, satu pekan ke depan. Baik, saya akan bacakan dari Sabat Petang di alinea pertama. Umat Kristen yang menolak otoritas perjanjian lama seringkali melihat pemberian hukum di Sinai tidak konsisten dengan Injil. Ini latar belakang orang-orang Kristen, termasuk apa yang dipikirkan oleh orang-orang Galatia. Kenapa? Tentang sikap daripada Rasul Paulus. Mereka menyimpulkan bahwa perjanjian yang diberikan di Gunung Sinai mewakili satu masa dispensasi. Itu pengertian mereka, ya, dalam sejarah manusia di mana keselamatan didasarkan pada penurutan hukum Taurat. Namun, karena manusia gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat, Allah, menurut mereka, membuat perjanjian yang baru, sebuah perjanjian kasih karunia melalui jasa Yesus Kristus. Demikianlah pengertian mereka tentang 2 perjanjian itu. Yang lama didasarkan pada hubungan Taurat, dan yang baru didasarkan pada kasih karunia. Oke, saya lanjutkan. Legalisme yang ditentang oleh Paulus di Galatia adalah sebuah kemurtadan, bukan hanya terhadap kekristenan, namun juga terhadap perjanjian lama itu sendiri. Wah, ini kan satu kalimat yang menarik ini. Mereka menganggap legalisme itu mendukung perjanjian lama, tapi kalimat ini mengatakan justru perjanjian terhadap atau kemurtadan terhadap perjanjian lama itu sendiri. Saya pikir itu satu hal yang perlu dimengerti oleh orang-orang yang legalisme. Lalu berikutnya ini, 2 perjanjian bukanlah menyangkut masalah waktu, melainkan merupakan refleksi dari sikap manusia. Jadi bukan term waktu ini masa diselamatkan oleh perbuatan, lalu ini diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus dan pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang dimaksud adalah 2 perjanjian ini adalah refleksi daripada sikap manusia. Itu mewakili 2 cara yang berbeda untuk berhubungan dengan